pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Ulangan 3 ayat 24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang pengakuan kedaulatan Tuhan. Dalam kitab Ulangan 3 ayat 1-11, Musa dan bangsa Israel, terutama setelah mereka menaklukkan Raja Og dan Sihon, dua raja besar yang melawan bangsa Israel. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir tetap setia dan memelihara umatnya, serta memberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Musa mengakui kebesaran keperkasaan Tuhan yang telah dinyatakan melalui perbuatannya, terutama dalam membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan menunjukkan tanda-tanda serta mukjizat yang luar biasa seperti yang disuruhkan oleh Musa dalam renungan teks kita hari ini. Dalam ayat ini Musa mengakui kebesaran dan kuasa Tuhan sebagai satu-satunya yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Tidak ada Allah lain di langit maupun di bumi yang bisa menandingi perbuatan-perbuatannya. Musa merujuk pada tangan-Mu yang kuat, yang sering sekali menjadi simbol kekuatan Tuhan dalam mengintervensi sejarah manusia, terutama dalam tindakan-tindakan penyelamatannya. Tangan Tuhan adalah simbol dari kuasa ilahi yang aktif dalam sejarah umat Israel, baik dalam pembebasan dari perbudakan di Mesir, pemberian hukum Taurat di Sinai, maupun perjalanan mereka di padang gurun. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, umat Tuhan tidak semua memiliki kesadaran yang sama akan kebesaran Tuhan. Dan beberapa orang mungkin mengalami kesemuan atau kebutaan rohani dalam mengenali tangan kuat Tuhan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal ini, yakni materialisme dan sekularisme, ketidakpercayaan atau kekecewaan pada Tuhan. Bagi sebagian orang, pengalaman buruk atau penderitaan hidup bisa menjadi faktor yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melihat tangan Tuhan. Kekecewaan terhadap doa-doa yang tampaknya tidak dijawab atau masalah hidup yang berlarut-larut bisa membuat seseorang merasa Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan mereka. Ketidakpekaan rohani dalam dunia yang serba cepat dan sibuk. Manusia cenderung kurang merenung dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Lalu kebutuhan akan bukti nyata. Sebagian orang mungkin mengharapkan tanda-tanda fisik atau mukjizat nyata untuk meyakini kuasa Tuhan. Padahal kuasanya seringkali dinyatakan dalam bentuk yang lebih halus, seperti perubahan hati, dorongan moral, atau ketenangan batin. Yesus sering sekali menyerukan pentingnya pertobatan dan iman sebagai langkah pertama untuk melihat kuasa Tuhan dalam hidup. Dalam Markus 1 ayat 5 Yesus berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Dalam konteks masyarakat modern yang sibuk dengan kemajuan teknologi dan pengejaran kesenangan duniawi, seruan ini sangat relevan, saudara-saudara. Banyak orang mungkin telah kehilangan fokus pada kehidupan spiritual dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Seruan Yesus untuk bertobat menekankan perlunya kembali kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati, kedamaian, dan kepekaan rohani akan kekuatan Tuhan hanya bisa dicapai melalui iman kepadanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.